Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, stabilisasi pangan oleh pemerintah secara moral merupakan keharusan dan menjadi kewajiban secara konstitusional. Dengan situasi pangan yang stabil, maka secara otomatis ekonomi negara ini secara keseluruhan juga lebih diuntungkan ketimbang situasi pangan yang tidak stabil. Namun pemirsa, upaya stabilisasi ini akan menjadi sangat menantang seiring bertambahnya jumlah populasi dunia dan juga situasi geopolitik yang saat ini sedang terjadi khususnya di Indonesia. Lantas pemirsa, seperti apa upaya pemerintah dalam mengatasi hal ini? Malam hari ini kita akan berdiskusi bersama I Gusti Ketut Astawa selaku Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas. Halo Pak Astawa, salam sehat Bapak. Ya, Pak Anggi, salam sehat selalu. Ya Pak Astawa, malam hari ini kita akan membahas terkait stabilitas pangan begitu, yang mana tahun ini stabilitas pangan di Indonesia diproyeksi masih akan menghadapi berbagai tantangan besar begitu, seiring peningkatan biaya produksi pangan dan juga energi. Lalu seperti apa mitigasi dari Bappenas sendiri dalam hal ini Pak Astawa? Baik, terima kasih Pak Anggi. Yang pertama, kita mulai dari hulu, artinya mitigasi pertama yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional adalah mitigasi terkait dengan bagaimana produksi kita. Nah, kalau kita melihat produksi secara keseluruhan sebenarnya relatif aman, namun memang kalau kita melihat dari sisi produksinya, sisi beras, surplusnya tidak maksimal, namun tetap surplus. Namun itu menjadi tantangan bagi kita untuk penguatan cadangan pangan. Nah, kemudian kita masuk ke pendistribusian. Kalau kita melihat pendistribusiannya sebenarnya relatif bagus, cuman mungkin kadang-kadang masih ada terlalu panjang distribusinya. Nah, itu menjadi tantangan bagi pemerintah ke depan. Kemudian di hilir, maka kita pastikan dulu berapa konsumsinya. Oleh karena itu, Badan Pangan Nasional dengan menggunakan data dari BPS sudah memiliki berapa sebenarnya diperlukan konsumsi, misalkan beras berapa, kemudian daging berapa, cabai berapa, dan lain sebagainya. Inilah data cara kita memitigasi sehingga kita bisa menyeimbangkan antara kebutuhan dan produksi di dalam negeri. Memang pada akhirnya, pada titik tertentu, tatkala produksi dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri, maka kita terpaksa atau terukur melakukan importasi. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan mitigasi, Mbak. Ya, mitigasi dari hulu ke hilir mulai dari sisi produksi hingga pendistribusian begitu ya Pak Astawa, menjadi mitigasi tersendiri dari Bappenas. Nah, kemudian Pak Astawa, di tengah kondisi geopolitik saat ini yang sedang terjadi khususnya di Indonesia ini, Indonesia sendiri tengah berjuang untuk mencukupi kebutuhan pangan secara mandiri atau biasa dikenal dengan food estate begitu. Nah, dalam jangka panjang apakah food estate ini mampu menjadi jalan keluar dalam stabilisasi pangan Pak Astawa? Apapun namanya, yang jelas tatkala kita ingin meningkatkan produksi itu menjadi fondasi utama. Karena kalau kita bicara ketahanan pangan, mestinya ketahanan pangan itu didasari oleh kemandirian dan kedaulatan. Nah, kemandirian inilah yang harus kita dorong, kita perkuat. Sekali lagi, apapun namanya, apakah namanya food estate, apakah namanya pusat pengendalian pangan, apapun namanya, yang penting bagaimana upaya kita dalam rangka meningkatkan produksi sehingga arah ke swasembada itu bisa kita lakukan, arah ke kemandirian itu bisa kita utamakan, sehingga sekali lagi tatkala ketahanan pangan kita berbasiskan atau didukung oleh kemandirian, itu jauh lebih baik ketimbang ketahanan pangan kita didasari pada ketergantungan daripada importasi. Ini menjadi poin penting, sehingga sekali lagi tatkala ada program food estate itu akan sangat mendukung dalam rangka memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Demikian. Ya, food estate sangat mendukung ketahanan pangan di Indonesia dan juga mungkin inovasi lainnya begitu juga yang bisa mendukung ketahanan pangan di Indonesia begitu ya Pak Astawa. Nah, kemudian Pak Astawa, terkait pemerataan komoditas pangan dan energi di daerah surplus ke minus, apakah bisa menjaga stabilitas kebutuhan dan juga harga pangan dan energi nasional ini Pak Astawa? Secara keseluruhan, sebagaimana Mbak ketahui, secara prinsip sebenarnya sentra-sentra produksi kita kan memang tidak semua di provinsi kita punya sentra produksi. Artinya di daerah tertentu dia sentra produksi bawang, misalkan di Brebes dan lain sebagainya. Sementara di tempat lain dia tidak menjadi sentra produksi. Nah, inilah prinsip distribusinya yang harus kita perkuat. Oleh karena itu sepanjang dalam perjalanan pelaksanaan distribusi dan sudah beberapa tahun berjalan,
ini kan berjalan dengan baik, artinya tatkala di Brebes di daerah sentra produksi sudah panen raya, maka hasil panen rayanya tersebut didistribusikan ke seluruh wilayah yang memerlukan panen tersebut. Jadi ini sudah berlangsung dengan baik dengan pola atau sistem perdagangan yang ada. Jadi menurut kami, menurut saya pribadi, dengan melihat kondisi tersebut, pendistribusiannya relatif sudah bagus. Yang perlu diperkuat adalah penguatan distribusi ke daerah-daerah terluar, tertinggal, perbatasan itu harus kita perkuat karena itu memang memerlukan atau memiliki tantangan tersendiri, Pak. Nah, itu yang sedang diperkuat oleh pemerintah dengan penguatan tol lautnya. Demikian, Mbak. Ya, kemudian Pak Astawa, sektor pertanian ini seperti kita ketahui bahwa menjadi salah satu sektor yang semakin kuat atau yang menjadi penguatan tersendiri dari sistem ketahanan pangan nasional ini. Nah, kemudian dalam menjaga rantai pasok pangan ini agar harganya stabil dan juga masih terjangkau, apa strategi yang dilakukan oleh Bappenas tersendiri, khususnya dari sisi pembiayaan, Pak Astawa? Yang pertama mungkin di luar pembiayaan, pemerintah harus memastikan rantai pasoknya itu relatif baik, artinya wajar. Yang kedua, di dalam sistem rantai pasok itu tidak terjadi penimbunan. Itu poin pentingnya. Nah, yang kedua, yaitu yang selanjutnya, bagaimana penguatan pembiayaan ini pemerintah dalam hal ini dengan adanya penguatan cadangan pangan, maka pemerintah sudah menggelontorkan anggaran untuk teman-teman BUMN untuk penguatan cadangan pangan, itu salah satunya. Yang kedua juga sebenarnya banyak anggaran-anggaran yang bisa dimanfaatkan oleh para sedulur petani kita, kemudian dari peternak kita, kemudian sampai akan mendistribusikan sampai ke titik konsumennya. Nah, di Badan Pangan Nasional juga kalau bicara distribusi, maka kami juga mengalokasikan anggaran fasilitasi distribusi tatkala di sentra produksinya harganya rendah, kemudian di tempat lain harganya tinggi. Ini kita lakukan distribusi dan kita subsidi dengan harga yang wajar sehingga ini bisa kita lakukan dengan baik. Itu yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional maupun pemerintah. Ya, kemudian Pak Astawa, dengan semakin terbatasnya lahan pertanian seperti yang kita ketahui di beberapa perkotaan besar begitu ya Pak Astawa. Nah, nantinya bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah tersendiri khususnya Bappenas ini untuk tetap menjaga kestabilan pangan yang ada, Pak Astawa? Sekali lagi Badan Pangan Nasional posisinya itu pasca panen ke hilir. Nah, kita sudah paham sekali, Pak, teman-teman sudah melihat bagaimana upaya Bapak Menteri Pertanian dalam rangka menggenjot produksi khususnya beras atau padi, kemudian jagung, ini beliau sedang menggenjot. Bahkan beliau sekarang melaksanakan pola pompanisasi. Ini salah langkah-langkah yang cepat dilakukan beliau sehingga harapan kita dengan pompanisasi, kemudian distribusi pupuk yang baik, distribusi benih unggul yang baik, ini akan harapan kita upaya yang dilakukan oleh Bapak Menteri Pertanian menghasilkan, kemudian harapan kita juga produksinya bisa lebih stabil. Ini yang dilakukan oleh pemerintah dan tidak berhenti, terus bergerak, bahkan mendorong petani untuk segera melakukan penanaman dan lain sebagainya. Artinya kita upayakan, kita doakan dan kita harapkan upaya-upaya yang dilakukan sisi hulu dalam hal ini Kementerian Pertanian bisa membuahkan hasil dengan hasil yang baik sehingga ketersediaannya bisa juga terjamin. Sekali lagi kita utamakan produksi dalam negeri. Itu yang poin pentingnya. Ya, mengutamakan produksi dalam negeri. Baik, Pak Astawa, terakhir program ketahanan pangan nasional ini juga dilakukan dengan memprioritaskan peningkatan ketersediaan, kemudian akses serta kualitas konsumsi pangan. Nah, seperti apa bentuk program ini, Pak Astawa? Kalau program ketersediaan begini, dari sisi ketersediaan maka dengan adanya Perpres 125 tentang cadangan pangan pemerintah, maka pemerintah baik pusat maupun daerah harus memiliki cadangan pangan sehingga menjamin ketersediaan di wilayah masing-masing dalam rangka tatkala terjadi misalkan gejolak harga, kemudian bencana alam dan lain sebagainya itu menjadi wilayah intervensi daripada pemerintah. Itu kalau kita dari sisi ketersediaan. Di sisi lain dalam rangka menjamin ketersediaan juga apa yang dilakukan oleh teman-teman kementerian tadi menjaga kekuatan tadi produksinya diperkuat sehingga ketersediaan untuk kebutuhan masyarakat pun bisa dipenuhi di masyarakat. Itu yang dari sisi ininya. Kemudian ada program-program lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional. Yang pertama salah satunya adalah Gerakan Pangan Murah.
tatkala gejolak harga terlalu tinggi, maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kami masifkan gerakan pangan murah, di mana sampai saat ini sudah dilakukan hampir 55.000 titik. Artinya sepanjang sampai bulan Juli ini sudah 5.000 titik pelaksanaan gerakan pangan murah. Kemudian yang kedua juga melaksanakan bantuan pangan. Beras 10 kg bagi 22 keluarga penerima manfaat. Kemudian juga bantuan stunting bagi 1,4 juta KRS keluarga risiko stunting. Juga dilakukan tadi pelaksanaan fasilitasi distribusi sehingga pada saat produsen atau produksi berlimpah, kemudian kita distribusikan ke tempat lain yang membutuhkan. Ini juga kita lakukan program-program pemerintah dalam rangka penguatan tersebut. Dan yang paling penting juga Mbak, jangan lupa, kalau kita berbicara ketahanan pangan, maka paling tinggi itu adalah keamanan pangan. Maka pemerintah beserta pemerintah daerah secara rutin melakukan pengawasan terkait dengan keamanan pangan. Juga ada program satu lagi yang untuk memperkuat ketersediaan adalah program stop boros pangan, di mana kita semestinya mengkonsumsi pangan itu secukupnya, sewajarnya, sehingga waste-nya itu bisa kita eliminir. Demikian Mbak yang bisa saya sampaikan. Ya, gerakan pangan murah dan juga pendistribusian bantuan pangan menjadi program tersendiri dari Bappenas, begitu ya Pak Astawa, untuk menjaga stabilisasi pangan. Baik, terima kasih Pak Astawa selaku Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas telah bergabung bersama Dialog Kominfo Newsroom. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak, salam sehat. Terima kasih Mbak Anggi, salam sehat. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.